Li Qing, murid Su Yang, telah menjadi pendekar yang tersohor di seluruh negeri. Keberanian dan kebijaksanaannya dipuja oleh banyak orang, dan dia menjadi simbol harapan bagi mereka yang tertindas. Suatu hari, Li Qing menerima undangan dari seorang kaisar yang ingin meminta bantuannya. Kaisar tersebut sedang dilanda kekacauan akibat pemberontakan yang dipimpin oleh seorang jenderal yang kejam. Li Qing, dengan rasa tanggung jawabnya, memutuskan untuk membantu kaisar dan rakyatnya. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan kaisar dan para pemberontak. Li Qing, dengan keahliannya yang luar biasa, berhasil mengalahkan jenderal pemberontak dan meredakan kekacauan. Kaisar yang berterima kasih memberikan Li Qing gelar kehormatan dan memintanya untuk menjadi penasihatnya. Li Qing menggunakan kebijaksanaannya untuk membantu kaisar memerintah negaranya dengan adil dan bijaksana. Dia juga mengajarkan seni bela diri dan kultivasi Qi kepada para prajurit kerajaan, sehingga mereka dapat melindungi rakyat dari ancaman luar. Di bawah kepemimpinan kaisar yang bijaksana dan dibantu oleh Li Qing, negara tersebut mengalami masa kejayaan dan kemakmuran. Rakyat hidup dengan damai dan sejahtera, dan mereka semua memuji Li Qing sebagai pahlawan bangsa. Meskipun Li Qing telah mencapai puncak kejayaan, dia tidak pernah melupakan ajaran Su Yang tentang kesederhanaan dan kerendahan hati. Dia tetap hidup dengan sederhana dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Li Qing merasakan bahwa waktunya telah tiba untuk meninggalkan dunia. Dia mengumpulkan murid-muridnya dan menyampaikan pesan terakhirnya, kekuatan dan kebijaksanaan yang kalian miliki bukanlah untuk diri sendiri, tetapi untuk melindungi orang lain dan menegakkan keadilan. Teruslah berlatih dan berkembang, dan jadilah pahlawan bagi dunia. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, Li Qing menutup matanya dan pergi dengan tenang. Kematiannya membawa duka mendalam bagi banyak orang, tetapi warisannya terus hidup melalui murid-muridnya dan orang-orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Legenda Su Yang dan Li Qing menjadi abadi, diceritakan kembali dari generasi ke generasi. Kisah mereka tentang kegigihan, tekad, dan pengabdian diri menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang untuk menjadi pahlawan dalam kehidupan mereka sendiri. Berabad-abad telah berlalu sejak Li Qing, murid Su Yang, meninggalkan dunia. Legenda mereka berdua masih hidup, menginspirasi generasi pahlawan baru. Di sebuah desa terpencil, seorang gadis muda bernama Lan Xin bercita-cita menjadi pendekar wanita yang hebat. Dia berlatih seni bela diri dengan tekun, meskipun dia sering diremehkan karena usianya dan gendernya. Suatu hari, Lan Xin menemukan sebuah buku kuno di kuil desa. Buku itu berisi kisah Su Yang dan Li Qing, dan juga teknik kultivasi Qi yang legendaris. Lan Xin terinspirasi oleh kisah mereka dan memutuskan untuk mempelajari teknik tersebut. Dengan tekad dan kerja keras, Lan Xin berhasil menguasai teknik kultivasi Qi. Dia menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana, dan dia mulai membantu orang-orang di desanya. Suatu hari, desa diserang oleh sekelompok bandit kejam. Lan Xin, dengan kekuatannya yang baru, berhasil mengalahkan para bandit dan menyelamatkan desanya. Penduduk desa yang bersyukur menyadari bahwa Lan Xin adalah penerus warisan Su Yang dan Li Qing. Lan Xin kemudian memutuskan untuk meninggalkan desa dan memulai perjalanannya untuk menjadi pahlawan. Dia ingin membantu orang-orang yang membutuhkan dan menyebarkan ajaran Su Yang tentang perdamaian dan keadilan. Dalam perjalanannya, Lan Xin bertemu dengan berbagai orang, termasuk beberapa murid Li Qing yang masih hidup. Mereka membantu Lan Xin untuk mengembangkan kekuatannya dan melatihnya untuk menghadapi rintangan yang lebih besar. Lan Xin kemudian bertemu dengan musuh yang kuat yang ingin menguasai dunia. Dengan bantuan para murid Li Qing dan dengan menggunakan teknik kultivasi Qi yang dia pelajari, Lan Xin berhasil mengalahkan musuh tersebut dan menyelamatkan dunia. Lan Xin kemudian menjadi pahlawan yang terkenal di seluruh dunia. Dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang yang lemah dan menegakkan keadilan. Dia juga menyebarkan ajaran Su Yang tentang perdamaian dan keadilan, dan dia menginspirasi banyak orang untuk menjadi pahlawan dalam kehidupan mereka sendiri.